Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini kakak akan bercerita tentang cerita rakyat dari Nusa Tenggara Barat. Cerita ini sudah sering sekali diceritakan turun-temurun dan banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Yuk simak baik-baik, tapi sebelum itu perkenalkan, nama kakak Safian Hasanah. Kali ini kakak akan bercerita sebuah kisah yang berjudul Terjadinya Bambu Tutul. Di sebuah hutan yang lebat dan rimbun, hiduplah berbagai macam hewan yang seru-seru loh. Ada ular yang licin, ada sapi yang suka ngunyah rumput, ada si kancil yang cerdik, ada harimau yang gagah perkasa, dan jangan lupa ada monyet yang suka bergelantungan sambil makan buah kesukaannya, yaitu yaps, benar sekali, buah pisang. Nah adik-adik, tahukah kalian di dalam hutan itu ada sebuah rumpun bambu yang sangat unik. Daunnya hijau, tetapi batangnya berbintik-bintik seperti bintik tutul harimau. Semua hewan di hutan menyebutnya bambu tutul. Tapi bagaimana ya? Kok bisa bambu itu bertutul? Apa ada hubungannya dengan hewan-hewan di hutan? Yuk, sini cerita kakak baik-baik dan kisah ajaib tentang terjadinya bambu tutul akan segera kita mulai. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah dua sahabat yang sangat akrab, si kambing dan si bojok alias si monyet. Si kambing terkenal sangat baik dan rajin bekerja, sedangkan si bojok terkenal dengan banyak akal dan sangat cerdik. Tapi kadang kecerdikannya itu digunakan untuk mengerjai sahabatnya. Sudah berkali-kali si kambing dikelabui oleh si bojok, mulai dari makanan yang dibagi tidak rata, mulai dari pekerjaan yang ujung-ujungnya hanya menguntungkan si bojok. Lama-kelamaan si kambing mulai sakit hati dengan si bojok karena selalu merasa dibohongi. Sampai akhirnya si kambing pun berpikir, aku harus memberikan si bojok pelajaran agar dia tahu rasanya ditipu. Akhirnya si kambing pun menyusun rencana untuk memberikan pelajaran untuk si bojok. Bojok, ayo kita kerjasama, ajak si kambing. Kerjasama apa kambing? Tanya si bojok. Ayo kita menanam kacang. Kacang apa? Kacang tanah. Bagaimana caranya bojok? Nah, kamu cari bibitnya, biar aku yang tanam, dan aku yang akan merawatnya. Lalu setelah tumbuh, nah kalau sudah tumbuh, kau dapat umbinya, aku cukup dengan daun. Bahagia sekali si bojok mendengarkan kata-kata si kambing. Memang kau benar-benar sahabat yang baik, ucap si bojok dalam hati. Lalu si bojok berlari untuk mencari bibit kacang tanah yang akan ditanam nantinya oleh si kambing. Mana dia bibit kacang tanah itu? Pokoknya harus segera aku dapati, dan nanti tinggal si kambing yang akan menanamnya. Hahaha. Tidak lama kemudian, datanglah si bojok kepada si kambing sambil membawa bibit kacang tanah yang akan ditanam oleh si kambing. Lalu si bojok memberikan bibit kacang tanah itu kepada si kambing. Kemudian si kambing langsung beraksi menggali tanah untuk menanam si kacang tanah. Tetapi karena si kambing sudah kelelahan menggali tanah untuk menanam si kacang tanah itu, si kambing pun meminta tolong kepada si bojok untuk membantunya menanam bibit kacang tanah itu. Bojok, bantulah aku menanam kacang tanah ini agar cepat tumbuh nantinya. Apa kambing? Kau suruh aku ikut menanam bibit kacang tanah ini?
Bukankah tadi kita sudah sepakat? Aku yang mencari bibitnya, kau yang menanamnya. Sekarang, beberapa kali si kambing meminta bantuan si Bojok untuk membantunya. Tapi tetap saja si Bojok tidak mau membantunya. Akhirnya, si kambing pun menanam bibit kacang tanah itu sendirian. 1 bulan kemudian, bibit kacang tanah yang tadi ditanam oleh si kambing akhirnya tumbuh subur karena memang waktu itu dibarengi dengan musim. Nah, dalam hati kambing, sekarang kau akan merasakan rasanya ditipu, Bojok. Lalu dimakannya daun-daun kacang yang hijau itu sampai kenyang. Esok harinya pun seperti itu. Sampai tidak ada yang tersisa daun-daun kacang itu. Tiba-tiba si Bojok pun mengetahui hal itu. Kambing, kenapa kau habiskan daunnya? Kapan kacang itu akan berumbi kalau setiap hari kau habiskan daunnya? Jangan habiskan daunnya. Dulu kan kita sudah berjanji, kalau kacang tanahnya sudah tumbuh, kau dapat umbinya, aku dapat daunnya. Sekarang carilah umbinya. Aku tidak tahu. Kita kan sudah berjanji. Kalau sekarang tidak ada umbinya, berarti bukan salah. Mana bisa kacangnya bisa berumbi kalau daunnya kau makan setiap hari? Baiklah, nanti kau tahu rasa. Bojok marah, lalu dia pergi. Si Bojok pergi ke hutan mencari harimau. Entah apa tujuan dan maksudnya. Nah, ini si macan. Ada apa, Bojok? Tumben kau kemari. Begini, macan. Aku sakit hati sekali kepada si kambing. Berani-beraninya dia membodohiku. Dan dia juga bilang bahwa kalau dia bertemu dengan seekor macan, dia akan mendengar hal itu. Marah sekali si macan. Mana dia? Ayo kita cari dia. Akan kumangsa dia sekarang. Tapi jangan-jangan kau bohong. Mana ada kambing makan macan? Jangan-jangan kau berbohong. Kalau berbohong bagaimana? Tanya si macan kepada si Bojok. Tidak percaya. Kalau memang aku berbohong, kau bunuh saja aku. Sekarang ikat ekormu dengan ekorku. Nanti kalau aku berbohong, kau bisa langsung membunuhku. Ucap si Bojok. Lalu mereka mengikat ekor satu sama lain sembari berjalan menuju si kambing. Tetapi karena mereka tidak bisa berjalan terpisah, oleh karena itu si Bojok duduk di punggung si macan. Lalu mereka berjalan bersama. Ketika sudah dekat, tampaklah si kambing. Tetapi mulut dengan janggutnya penuh dengan darah. Biasanya si kambing lari ketika melihat macan. Tetapi kalau sekarang entah apa yang si kambing rencanakan. Lalu si kambing menyambut kedatangan si macan dan si Bojok dengan kata-kata yang tidak diduga-duga. Bojok, lama sekali kau datang membawa si macan. Aku sudah sangat lapar tadi. Tapi untung saja ada macan yang lewat tadi. Akhirnya aku mangsa dia sampai sekarang perutku pun kenyang. Macan berpikir, mana ada kambing makan macan. Mengetahui bahwa si macan tidak percaya dengan apa yang dikatakannya, si kambing pun langsung, kalau kau tidak percaya, lihatlah sana di dalam sumur. Tadi kepala si macan aku buang di sana. Sambil merasa ragu, akhirnya si macan pun berniat melihat ke dalam sumur. Apakah benar yang disampaikan oleh si kambing atau tidak? Dan akhirnya si macan pun terkejut melihat bayangan kepala di dalam sumur itu. Padahal itu kepalanya sendiri. Haha. Si macan gemetar, takut melihat apa yang ia lihat tadi di dalam sumur. Sebuah kepala macan yang ada di dalamnya. Padahal kan memang kepalanya sendiri, itu adalah bayangannya. Tetapi karena macan tidak berpikir seperti itu, dia berlari ketakutan. Saking ketakutannya, ia lupa bahwa ekornya
sedang terikat dengan ekor si bojok. Akhirnya si bojok pun terbanting ke kiri dan ke kanan karena si macan yang lari dengan kencang tanpa memperhatikannya. Tanpa disadari, itulah akhir dari si bojok. Bojok pun mati karena terbanting ke kiri dan ke kanan. Kasihan sekali ya. Tapi itulah akibatnya kalau kita salah mempergunakan kecerdikan kita. Macan terus berlari sambil ketakutan karena masih membayangkan kepala yang ia lihat tadi. Padahal kan kepalanya sendiri ya adik-adik. Tapi karena saking takutnya, macan terus berlari sampai di satu titik ia bertemu dengan sepasang sapi betina dan jantan yang sedang garut sawah. Hei sapi, kenapa kau biarkan diri kalian diikat seperti itu oleh manusia? Kenapa kau tidak melawan? Kami memang seperti itu. Tugas kami membantu manusia. Ah, kau saja yang bodoh. Kau kan punya tenaga yang besar, yang kuat. Kenapa kau tidak berani melawan? Bagaimana kami bisa melawan? Manusia itu pintar. Hah, seberapa pintar dan kesaktian si manusia itu? Dia ada di atas pohon enau. Oh, oke. Akan kubereskan manusia itu. Macan lalu mencari manusia itu dan berkata, Hei manusia, kenapa kau mengikat sapi-sapi itu? Kau sungguh kejam, wahai manusia. Hah? Kau berpura-pura tidak tahu, macan. Sapi kan memang tugasnya membantu manusia. Alah, jangan banyak bicara. Sekarang turun dan tunjukkan kesaktianmu. Kesaktianku ditinggal di rumah, macan. Hah, kalau begitu, pergilah ambil. Bagaimana aku bisa turun mengambil? Nanti kau makan aku. Tidak, tenang saja. Aku tidak akan Bagaimana mungkin aku percaya kepada engkau, wahai macan? Sekarang, ikat dirimu dulu. Baru nanti aku akan turun mengambil kesaktianku di rumah. Oke. Nah, kalau sudah kamu ikat, coba bantingkan dirimu. Si macan pun membanting dirinya dengan keras, dan tali ikatannya pun terlepas. Nah, itu kau menipuku. Sekarang ikat lagi badanmu dengan tali rotan itu dengan kuat agar tidak bisa terlepas. Baiklah. Lalu si macan itu mengikat dirinya walaupun dibantingkan kembali tapi tidak lepas. Lalu manusia itu pun turun dari pohon enau itu sambil mengeluarkan pisau tajamnya sambil berkata, Sekarang habislah engkau, wahai macan. Si macan pun terkejut dengan sikap manusia itu. Ternyata dia sudah ditipu oleh manusia itu. Kau sungguh kejam manusia. Kenapa kau menipuku? Sekarang lepaskan tali rotan ini. Lepaskan. Sudah patut kau diperdaya, wahai macan, kata si manusia itu. Sekarang habislah engkau, wahai macan. Akan kupotong kepala kau dengan pisau ini, ucap si manusia. Tubuh si macan gemetar lagi karena takut akan dibunuh. Macan pun meminta kepada manusia untuk dilepaskan dengan alasan, Tolonglah manusia, aku punya anak kecil, dia tinggal di gua sana. Kalau kau bunuh aku, lalu anakku akan hidup sengsara. Tolonglah manusia, lepaskan aku, lepaskan. Benarkah kau punya anak kecil? Tanya si manusia itu. Benar, wahai manusia, kasihanilah aku dan anakku. Aku berjanji tidak akan memangsa dan menerkam manusia dari depan lagi.
Tolong lepaskan aku, wahai manusia. Akhirnya manusia itu pun luluh karena si macan menceritakan tentang anaknya yang akan hidup sengsara kalau dia akan dibunuh. Akhirnya si manusia pun melepas ikatannya. Seketika dilepas ikatannya si macan pun kembali berlari dengan sekencang mungkin sambil berlari, dan terus berlari hingga ia tiba di tepi sungai. Di sana terdapat sekuntum bambu. Si macan kemudian melihat ke arah bambu itu. Ia melihat banyak sekali kadal-kadal yang sedang berjemur di sana. Macan pun tidak bisa menahan rasa laparnya untuk memakan sekadar-kadal itu. Akhirnya dia memasang trik untuk menangkap si kadal-kadal itu. Tetapi karena si macan masih kurang beruntung, kadal yang ingin ia tangkap pun terlepas. Tetapi karena itu adalah serumpun bambu yang penuh dengan tajam-tajam, tubuh macan pun terluka-luka, tersayat-sayat oleh bambu itu. Sambil darahnya muncrat ke bambu itu dan membentuk bintik-bintik pada bambu itu. Akhirnya si macan pun menyerah. Ia pun kembali pulang ke gua untuk menemui anaknya. Nah, bambu-bambu yang terkena dengan percikan darah macan itu, itulah yang disebut sekarang dengan bambu tutun. Bambu yang memiliki ciri khas dengan bintik-bintik kecil berwarna merah. Bambu tutun pun masih sampai sekarang. Sekian cerita dari kakak. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.